Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar tentang diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu dan bagaimana cara menggambarnya? Yuk simak videonya. Pengertian diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Pernah tahu nggak apa itu diagram Venn? Jadi, diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan secara visual atau gambar. Nah, bagaimana cara menggambar diagram Venn itu? Jadi, pertama-tama yaitu kita gambar dulu himpunan semestanya. Himpunan semesta atau dilambangkan dengan S itu berupa persegi panjang. Jadi gambar dulu bentuk persegi panjang. Kemudian untuk himpunan yang dibicarakan itu digambarkan dengan lingkaran. Nah, ini ada lingkaran. Misalkan himpunan A. Nah, ini lingkaran. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Gambar dari A itu himpunan ya, itu digambarkan dengan lingkaran. Kemudian untuk anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Jadi untuk anggotanya misalkan ini himpunan A, maka anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 4. Jadi 1 dikasih titik, 2 dikasih titik, 3 dikasih titik, dan 4 juga ada titiknya. 1, 2, 3, 4 ini ada di dalam lingkaran karena dia adalah anggota dari himpunan A. Jadi ini kemarin sebenarnya saya sudah menjelaskan tentang hubungan antar dua himpunan. Ini saya ulangi lagi, saya jelaskan tentang hubungan antar dua himpunan tapi dengan bentuk sederhana yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan amati tanaman atau tanaman lah ya, tanaman bisa, bunga bisa yang ada di sekitar kalian. Jadi jika kalian punya taman atau apalah yang ada di depan rumah, kalian bisa amati. Nah, misalkan gini ya, jadi Bu Hani memiliki tanaman gitu ya, di daftar tanamannya apa saja. Misalkan tanamannya yang ada di taman itu adalah mawar, anggrek, kamboja, dahlia, wijaya kusuma, sri rejeki, pucuk merah gitu ya. Jadi nulisnya seperti ini. Untuk menulis anggota himpunan mendaftarkan ditulis seperti ini. Ada kurung kurawalnya. Ini namanya kurung kurawal. Kemudian mawar, koma, anggrek, koma, kamboja, koma, dan seterusnya. Kemudian saya sendiri, Bu Happy, di depan rumahnya itu punya tanaman apa saja ya, melati, dahlia, kenanga, anggrek, sepatu, Desember gitu ya. Maksudnya ini bunga sepatu, kemudian bunga Desember. Setelah itu gambarlah diagram Venn tersebut. Bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat apakah ini himpunan yang beririsan atau berpotongan. Bagaimana kita mengetahui kalau himpunan tersebut beririsan atau berpotongan? Dengan cara anggota-anggotanya kita lihat. Ada nggak yang sama? Nah, dilihat ini sama-sama punya anggrek ya. Punya bunga anggrek. Kemudian apalagi? Sama-sama punya bunga dahlia. Nah, karena sama anggrek dahlia gitu, maka dua himpunan ini merupakan himpunan yang beririsan atau berpotongan. Gambarnya seperti ini anak-anak. Jadi inilah yang namanya himpunan yang saling beririsan atau berpotongan. Jadi ada potongannya di sini. Nah, ini potongannya ini, bagiannya ini diisi oleh apa? Yang sama anggotanya tadi, yaitu anggrek sama dahlia. Terus yang beda apa Bu Hani untuk tanamannya? Nah, mawar disendirikan tapi masih dalam lingkaran ya. Masih dalam lingkaran tapi miliknya Bu Hani. Mawar, kamboja, wijaya kusuma, sri rejeki, dan pucuk merah. Kemudian untuk punyanya Bu Happy, yang sama tadi anggrek sama dahlia. Jadi sudah di dalam ini ya, di dalam sini.
Kemudian yang beda apa? Yang beda disendirikan. Letaknya tetap dalam lingkaran tapi punyanya Bu Happy gitu ya. Jadi ada melati, kenanga, sepatu, Desember. Seperti itu. Himpunan saling asing atau himpunan yang saling lepas. Jadi maksudnya ada dua himpunan yang anggotanya itu tidak sama. Jadi untuk irisan itu tidak ada, atau himpunan kosong tidak ada satupun anggotanya yang sama, maka dinamakan himpunan yang saling lepas atau saling asing. Nah, contohnya gini, Santi di taman itu punya tanaman seperti ini: cemara, aglonema, mangga, kuping gajah, keladi, bambu air. Kemudian Nadia memiliki pohon palem, lidah buaya, pohon rambutan, pandan, kaktus, krokot. Kita amati, apakah Santi dan Nadia punya tanaman yang sama? Anggotanya apakah ada yang sama? Tidak ada sama sekali. Maka himpunan kosong ya. Jadi ini himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu ini ya. Ini namanya himpunan kosong. Tidak ada anggota yang sama, maka gambarnya lingkarannya dipisah. Kalau tadi kan gambarnya disatukan ya, dua lingkarannya itu disatukan. Kalau ini dipisah. Jadi Santi sama Nadia tersendiri. Santi anggotanya apa saja? Kita daftar. Ada cemara, aglonema, mangga, kuping gajah, keladi, bambu air. Kita tulis di sini. Kemudian untuk Nadia ada palem, lidah buaya, rambutan, pandan, kaktus, krokot, juga kita tulis masing-masing punya anggota. Jadi begini untuk gambar diagram Venn himpunan saling asing atau himpunan yang saling lepas. Himpunan bagian, jadi contohnya sebagai berikut. Di taman, Arya punya bunga mawar, melati, kamboja, kenanga, lili, anggrek, dahlia. Kemudian untuk Dimas memiliki bunga mawar dan kamboja di tamannya. Nah, kita lihat apakah ada anggota dari himpunan Arya dan Dimas yang sama? Ada. Sama-sama punya mawar sama kamboja. Nah, jadi himpunannya Dimas itu anggotanya ada semua di Arya, sama-sama mawar kamboja, ya kan? Jadi Dimas himpunan bagian dari Arya. Bagaimana menggambar diagram Venn-nya untuk himpunan bagian? Jadi kita buat persegi panjang seperti biasa, kemudian dilambangkan dengan S, himpunan semesta. Kemudian kita gambar lingkaran yang besar, itu punyanya Arya. Kenapa? Karena Arya banyak anggotanya dari bunga itu banyak ya. Kemudian yang kecil, yang di dalamnya, karena dia adalah himpunan bagian, punyanya Dimas. Ini di dalamnya. Kita tulis Dimas itu apa saja? Mawar kamboja. Arya juga punya, maka Dimas itu di dalamnya ditulis mawar kamboja. Ini juga masuk punyanya Arya. Kemudian di luarnya, di luar lingkaran kecil ini ada lingkaran yang besar. Ini miliknya Arya. Nah, kita tulis anggota himpunannya kecuali yang mawar kamboja. Jadi ditulis melati, kenanga, lili, anggrek, dan dahlia. Jadi begini cara menggambar untuk diagram Venn pada himpunan bagian. Himpunan yang sama. Apa sih himpunan yang sama? Jadi himpunan sama itu adalah himpunan yang anggotanya itu sama semua. Nah, contohnya seperti ini. Dita itu di taman punya pohon mangga, pisang, rambutan, cemara, palem. Kemudian si Karin juga sama, dia punya mangga, pisang, rambutan, cemara, palem. Nah, jadi himpunan dari Dita sama dengan himpunan Karin gitu ya. Bagaimana cara menggambar diagram Venn-nya? Jadi gambarnya cukup ditulis satu aja. Untuk gambarnya lingkarannya satu saja. Kenapa? Karena diagramnya sama, karena himpunannya sama gitu ya. Jadi dibuat persegi panjang, dilambangkan dengan S, himpunan semesta. Kemudian gambar satu lingkaran, ditulis
Dita sama dengan Karin, maksudnya himpunannya sama ya, Dita sama dengan Karin. Kemudian didaftarkan anggotanya, mangga, pisang, rambutan, cemara, palem. Jadi begini untuk cara menggambar diagram Venn himpunan yang sama. Jadi anak-anak, untuk tugas kalian yaitu amati taman di rumah kalian atau di halaman depan rumah kalian itu ada tanaman atau pohon atau bunga apa saja, kalian daftar. Jadi kalian daftar, setelah itu kalian gambarkan diagram Venn-nya, terus kalian jelaskan itu termasuk hubungan dua himpunan yang seperti apa gitu ya. Kan tadi ada 4 ya, itu ada himpunan yang beririsan atau berpotongan, himpunan yang saling asing atau saling lepas, kemudian himpunan bagian, kemudian ada himpunan yang sama. Itu kalian hubungkan. Jadi tanaman itu masuk di himpunan apa saja gitu ya. Nah, setelah itu kalian tulis ya itu di buku tugas kalian, kalian kirim ke GC masing-masing kelas untuk mapel matematika. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.